Halo teman-teman, selamat datang kembali. Dalam video kali ini, saya akan membahas cara mudah menggantikan pas rem depan motor dengan kunci-kunci seadanya. Untuk yang baru melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan dapat secara konsisten bertukar informasi dan pengalaman. Kanvas rem yang sudah aus atau tipis tentu saja bisa membahayakan keselamatan saat berkendara. Oleh karena itu, sistem pengereman sangat perlu diperhatikan secara lebih. Tapi jangan khawatir jika saat kita mau menggantikan pas rem ternyata tidak memiliki kunci-kunci yang lengkap, terutama kunci bintang ini. Kita masih bisa menggantikan pas rem tanpa harus membukanya. Yuk kita simak videonya sampai habis. Pertama-tama kita ambil kunci ring 14 untuk menahan kepala dari baut as roda ini. Lalu ambil kunci sok 17 beserta ratchetnya untuk melonggarkan bagian murnya. Proses ini butuh sedikit tenaga tambahan karena memang cukup keras ya. Tapi masa iya kita nggak kuat? Jika sudah cukup longgar, kita putar langsung tanpa kunci juga sangat mudah. Putar murnya sampai lepas dan simpan di tempat aman biar tidak merepotkan saat nanti kita akan memasangnya lagi. Jangan lupa ganjal bagian bawah motor sampai ban depan terangkat. Pakai apa aja boleh, yang penting ban depan terangkat ya. Jika sudah aman, lanjut kita buka baut as roda tadi. Pukul sedikit bagian ujungnya dan tarik bagian kepala bautnya. Mungkin agak sedikit keras. Solusinya, pegang bagian pelek lalu sedikit angkat. Baru as rodanya bisa kita tarik sampai terlepas. Keluarkan roda dan lagi-lagi simpan di tempat yang aman. Lanjut, kita akan buka kawat pengunci dari pin kanvas rem ini. Cukup congkel dengan obeng kecil dan lepaskan. Tarik pin kanvas rem dari sisi bagian luar sampai terlepas. Kanvas rem yang sudah tipis pun bisa kita keluarkan dengan sangat mudah. Tapi ingat, perhatikan posisi dan letak dari kanvas rem sebagai referensi saat nanti kita akan memasangnya kembali. Sebelum kita press pistonnya, sebaiknya kita buka dulu penutup dari bak penampung oli rem ini. Setelah penutupnya terbuka, kita ambil spet seperti ini untuk menyedot sebagian dari minyak rem. Memang hal ini sepele dan banyak diabaikan. Tapi jika saat piston rem tadi kita press dan minyaknya sampai tumpah ke bodi motor, apa nggak jadi kerjaan tambahan tuh? Sayang banget kan kalau cat bodi jadi cacat. Kita lanjut lagi bagian bawah. Akan kita dorong piston ini sampai benar-benar masuk dengan kunci seadanya saja. Memang jika kita punya alat presnya itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi jika tidak punya, apa boleh buat? Caranya mudah kok, tapi tetap hati-hati ya. Cukup tekan dan dorong seperti ini sampai benar-benar masuk. Bisa juga kita gunakan kanvas rem bekas sebagai alas atau tahanan. Dorong terus sampai permukaannya benar-benar rata seperti ini. Sebelum kita pasang kembali, sempatkanlah lapisi pen kaliper dengan stempet agar tidak mudah aus. Sekalian juga bagian yang lainnya. Saat kita pasang kaliper rem ini, perhatikan juga karet bootnya jangan sampai ngelipet atau terjepit ya. Selanjutnya, kita ambil kampas rem baru dan membuka kemasannya. Lakukan dengan hati-hati agar tidak sampai terluka. Kemudian sedikit kita amplas tepian dari kampas rem ini agar jadi lebih halus. Tidak lupa kita oleskan lagi stempet. Pasang kampas rem satu persatu sesuai dengan tempatnya. Dan masukkan pen pengunci setengahnya dulu agar tidak mudah lepas lagi kampas remnya. Kemudian pasang yang satunya lagi seperti ini. Setelah dirasa pas dan terpasang dengan benar, jangan lupa untuk memasang kembali kawat penguncinya. Langkah berikutnya, pasang kembali roda depan, pastikan juga piringan atau disc brake masuk di tengah-tengah kanvas rem. Lalu kita ambil baut as roda dan kita olesi lagi dengan stempet. Agar lebih mudah sewaktu memasang, sedikit kita angkat rodanya dan pastikan posisinya lurus. Lalu masukkan baut as roda. Perhatikan juga sisi sebelah kiri. Pasangkan kembali gearbox speedometer ke tempatnya. Lalu dorong dengan kuat baut as roda sampai mentok. Jika posisinya sudah benar-benar lurus, kita tidak akan kesusahan memasang baut as roda ini teman-teman. Kemudian pasang kembali mur as roda dan kencangkan menggunakan kunci sok. Sebelum benar-benar mengencangkannya, kita turunkan dulu roda depannya.
Tahan kepala baut as roda dengan kunci ring dan kencangkan mur dengan kunci sok. Karena di sini kita tidak punya kunci torsi, jadi cukup kencangkan sesuai feeling saja ya. Tidak kencang banget karena takut patah dan tidak longgar juga jadi mudah lepas. Naik ke bagian atas dari sistem rem, kocok tuas beberapa kali sampai dirasa cukup keras. Lalu masukkan kembali minyak rem yang tadi kita sedot sampai batas maksimal reservoir. Tapi jika sekiranya warna dari minyak rem sudah agak keruh, baiknya sekalian dikuras atau bleeding ya, karena bisa berpengaruh dalam keefektifan sistem pengereman. Sekarang coba tekan-tekan kembali tuas rem untuk memastikan apakah sistem pengereman sudah berfungsi dengan baik. Coba kita angkat kembali roda bagian depan, lalu putar-putar pakai tangan, kemudian tekan tuas remnya. Jika rem terasa pakem, berarti penggantian kanvas rem berhasil. Baiklah teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, mohon dibantu untuk like dan share. Sementara untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman berbeda, mari berbagi informasi di kolom komentar, supaya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.